Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan rumah warga di Jalan Satangga, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api diduga berasal dari arus pendek listrik. Api dengan cepat menghanguskan rumah semi permanen tempat usaha penjahit. Kebakaran ini membuat warga panik dan berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. 11 unit mobil damkar dengan 30 personel dikerahkan ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Kami kerahkan armada sebanyak 11 unit, jumlah personil kurang lebih 30 orang. Yang terbakar berapa rumah? Untuk rumah yang terbakar satu rumah, 2 petak. Ini penyebabnya Pak? Penyebab untuk sementara belum kami ketahui, nanti pihak kepolisian yang jelaskan mengenai penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tadi adalah informasi sidang lanjutan tersangka suap Ronald Tanur yang kembali digelar. Kita ke informasi berikutnya. Kejaksaan Agung mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Pengalihan penahanan dilakukan dengan pertimbangan kesehatan tersangka yang mengalami riwayat penyakit serius. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut pengalihan penahanan tersebut telah dilaksanakan sejak 24 April 2025. Harli menjelaskan proses pengalihan penahanan telah melalui konsultasi dengan tim dokter dan dilengkapi dengan surat permohonan resmi dari pihak kuasa hukum tersangka. Selain itu, penyidik juga mengisyaratkan jaminan dari istri tersangka untuk mendukung proses hukum. Sebagai bagian dari pengawasan, Tian Bahtiar dilengkapi dengan alat elektronik untuk memantau pergerakannya selama menjalani status tahanan kota. Ya, sebelumnya Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Masa yang tergabung dalam Garda Muda Anawa Sultra berupaya mendobrak pintu gerbang kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Senin siang. Sejumlah peserta aksi bahkan mencoba merangsek masuk dengan memanjat pintu gerbang kejaksaan.
Aksi memanas karena masa emosi. Tidak ada satupun perwakilan kejaksaan yang menemui peserta aksi. Bahkan pintu gerbang ditutup rapat. Dalam unjuk rasa ini, massa mendesak Kejati Sultra segera melakukan penetapan tersangka terhadap Komisaris Perusahaan Tambang Nikel PT Lau Agung Mining dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Sejumlah perwakilan aksi akhirnya diizinkan masuk ke dalam kantor Kejati Sultra. Ketegangan pun sempat terjadi saat proses dialog antara perwakilan aksi dan penyidik kejaksaan. Tidak bisa langsung dengan penyidik. Oke, sekarang apa selanjutnya, Bang? Penyidik kejaksaan pun memastikan proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel terus diusut dan sudah masuk tahap penyidikan. Itu sudah naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya sudah tahap persidangan sekarang. Yang itu Windu Aji dengan Glenn yang merupakan rentetannya. Untuk Tanlepin sudah dalam penyidikan. Sekarang tim penyidiknya sedang melakukan pemeriksaan di Jakarta. Setelah tercapainya kesepakatan antara pengunjuk rasa dan penyidik Kejati Sultra, massa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika tuntutannya tak dipenuhi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore dengan informasi. Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Kericuhan mewarnai aksi penolakan atas eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa dari pihak tergugat mencoba menggagalkan eksekusi dan menyerang petugas dengan lemparan batu dan petasan. Untuk memukul mundur massa, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Kasus sengketa bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani ini disebut sudah terjadi sejak tahun 1996. Pihak penggugat mengaku sudah memenangkan kasus di pengadilan. Sementara menurut tergugat, putusan sengketa belum final dan masih dilakukan banding di pengadilan tinggi. Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, itu ada kesepakatan bahwa pihak pemohon eksekusi itu tidak boleh lagi melanjutkan eksekusinya karena pihak termohon merasa putusan kemenangan itu diduga ada rincian palsu dan mereka sudah lapor ke Mabes Polri. Sebanyak 900 personel kepolisian dari Polrestabes Makassar diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan aksi penolakan agar situasi kembali kondusif. Berdasarkan permintaan dari Pengadilan Kota Makassar terkait mengenai masalah permintaan untuk bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi hari ini, alhamdulillah sementara ini kita bisa saksikan berjalan dengan aman dan lancar. Setelah massa dipukul mundur, proses eksekusi kembali dilanjutkan dengan menggunakan alat berat di lahan seluas 4.000 meter persegi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang lanjutan tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur kembali digelar. Sidang atas terdakwa Zarof Richard digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarof Richard, Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum.
Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. 3 saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarofrikar yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarof didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarofrikar terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.